Jika Anda merasa takut secara berlebihan pada objek yang sebenarnya tidak berbahaya, atau takut pada situasi yang sebenarnya tidak mengancam Anda, dan Anda tahu ketakutan itu berlebihan, maka simak terus video ini. Disebut fobia ketika seseorang tanpa alasan mengalami perasaan takut atau cemas yang berlebihan terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Dan ia menghindari objek atau situasi itu tanpa alasan yang jelas karena objek dan situasi itu tidak membahayakan. Karena ketakutan yang tanpa dasar itulah aktivitas kehidupan seorang menjadi sangat terganggu. Paling tidak ada dua jenis fobia yang dikenal. Pertama adalah fobia spesifik dan kedua adalah fobia sosial. Mengapa fobia bisa terjadi pada seseorang? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar gangguan ini tidak terjadi? Penjelasan penyebab gangguan fobia ini bisa ditelusuri dari beberapa teori perilaku. Dari semua penjelasan tersebut, gangguan fobia terjadi sebagai akibat dari pengalaman atau kejadian di masa lalu. Pertama, seseorang yang mengalami gangguan ketakutan yang tidak beralasan bisa karena adanya kecemasan akibat ketakutan atau sesuatu di masa lalu yang kemudian ketakutan tersebut dialihkan ke suatu objek atau situasi yang lain yang dianggap memiliki asosiasi atau yang memiliki ciri yang sama dengan sumber ketakutannya. Asosiasi atau ciri yang sama ini tentu sangat subjektif tergantung bagaimana seorang mengkaitkannya. Misalnya, seseorang mengalihkan ketakutan yang ia pernah alami pada ruang gelap ke ruang tertutup misalnya. Sehingga kemudian ia menghindari setiap ruangan gelap atau ruangan tertutup. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua yang dapat menjelaskan mengapa seseorang mengalami fobia adalah apa yang disebut dengan proses pairing atau memasangkan. Jadi pemasangan ini dilakukan secara konstan atau terus-menerus. Jadi jika seseorang mendapati ia mengalami ketakutan yang tidak beralasan pada suatu objek atau kejadian yang sebenarnya tidak membahayakan, maka itu adalah akibat dari proses berpikir pairing tadi, di mana ia memasangkan kejadian atau objek yang sebenarnya netral di awal dengan kejadian yang menakutkan atau menyakitkan di masa lalu. Nah, dengan demikian, objek atau situasi yang tadinya netral kemudian berubah menjadi sesuatu yang bisa memicu ketakutan, sehingga selanjutnya ia akan menghindari objek atau situasi yang dipasangkannya tadi. Dan disinilah kemudian ia melakukan pembelajaran yang kedua yaitu mengurangi rasa takut dengan cara menghindar. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran berikutnya. Menghindari apa? Menghindari objek atau situasi yang sebenarnya netral saja atau tidak membahayakan. Dan pengurangan rasa takut dengan cara menghindari sesuatu yang ditakutinya itu kemudian menjadi pembiasaan atau menjadi pembelajaran. Nah, jadi penghindaran seperti itulah yang bisa mengganggu kehidupan seseorang. Nah, ilustrasi dari penjelasan ini adalah ketika misalnya seseorang yang tidak mau makan daging ayam. Jadi di setiap kali ia disuguhi makanan berbahan dasar daging ayam, dimanapun, kapanpun, ia tidak mau memakannya. Nah, kemudian setelah ditelusuri, di masa lalunya, ternyata dia punya cerita bahwa dulu ia punya ayam kesayangan, yang kemudian ayam itu sakit. Dan karena sakit, ayam itu dipotong sama orang tuanya, lalu dimasak dan disajikan untuk dimakan. Nah, saat disajikan, ia mengalami perasaan buruk dan mual sehingga ia tidak mau makan daging ayam itu. Dari situlah sampai jangka waktu yang panjang, setiap ada daging ayam yang disajikan dalam bentuk apapun, ia menghindari masakan dari bahan dasar ayam tersebut. Ini adalah ilustrasi bagaimana seseorang memasangkan objek yang sebenarnya netral dengan kejadian yang menyakitkan di masa lalu sehingga muncul reaksi fobik. Nah, jadi selanjutnya penjelasan
Ketiga, dari penyebab munculnya fobia adalah melalui peniruan, ya. Peniruan terhadap reaksi orang lain saat berhadapan dengan sebuah stimulus. Stimulus itu bisa berupa benda tertentu atau situasi tertentu. Peniruan ini umumnya terjadi di masa kanak-kanak, ya, saat mereka melihat orang di sekitarnya merespon sesuatu dengan cara yang berlebihan dan menakutkan. Jadi ketakutan itu tidak dipelajari melalui pengalaman, namun dipelajari dengan cara meniru reaksi orang lain. Nah, ini ada sebuah kasus ya di mana seseorang sangat tidak suka dengan buah rambutan. Alasan ketidaksukaan tersebut itu bukan karena rasa buahnya, tapi karena alasan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sifat buahnya itu. Artinya, seharusnya secara mental, ya, buah rambutan dianggap netral saja. Namun, saat ia melihat buah rambutan, maka reaksi yang timbul adalah ia merasa mual dan menghindar dan menjauh, menjaga jarak dengan buah rambutan tersebut. Ya. Setelah ditelusuri, ternyata di masa lalunya, saat ia diasuh oleh pengasuh dan setiap kali musim buah rambutan, dengan maksud main-main atau lucu-lucuan mungkin ya, si pembantu kemudian menakut-nakuti anak dengan buah rambutan tersebut. Mungkin maksud dari tindakan tersebut adalah sekedar main-main saja. Namun sebenarnya apa yang dilakukan secara tidak sengaja dan tidak disadari menjadi sebuah pembelajaran untuk menakuti dan menghindari buah rambutan. Si anak ternyata memasangkan buah rambutan dengan respon geli, takut, atau jijik. Maka hasilnya ketika dewasa, setiap kali ia melihat buah rambutan, timbul perasaan jijik, mual, dan tidak mau dekat-dekat dengan buah rambutan. Ada juga variasi kejadian lain di mana seseorang mengalami fobia karena ia telah mengalami kejadian yang menyakitkan dengan sebuah objek. Misalnya ya, dia sangat takut dengan anjing. Karena di masa lalu memang pernah digigit anjing. Nah, kemudian dia mengeneralisasi bahwa semua anjing akan menggigitnya setiap kali bertemu. Ya, setiap kali dia bertemu anjing, dia pikir dia akan menggigitnya. Dan dia akan mengalami ketakutan dan menghindarinya. Ya, jadi dia pasangkan ya masa saat ini dengan masa lalunya saat dia digigit anjing. Contoh kejadian lain ialah saat seseorang pernah mengalami kejadian jatuh dari sebuah ketinggian dan mengalami keadaan yang buruk, maka selanjutnya ia akan sangat takut pada ketinggian. Dari penjelasan terkait apa yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan pada objek atau situasi yang sebenarnya tidak berbahaya, paling tidak ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, yaitu pertama, terkait dengan pengalaman pengasuhan. Jadi hati-hati mengasuh anak, terutama di bawah usia 7 tahun, karena pada usia itu mereka bisa sangat merekam sambil ke bawah sadar mereka ya. Merekam sampai ke bawah sadar mereka. Ajarkanlah mereka untuk berpikir dan bereaksi secara wajar terhadap stimulus yang mereka terima. Jangan menampilkan reaksi atau respon-respon berlebihan saat mengalami kejadian yang sebenarnya tidak mengancam dan membahayakan. Jadi respon yang diekspresikan haruslah sesuai dan proporsional. Ajarkanlah anak untuk belajar memecahkan masalah secara logis, sesuai dengan fakta, termasuk juga mengajarkan hukum sebab akibat. Demikian penjelasan mengenai fobia, penyebab, dan pencegahannya. Jika ini bermanfaat, silakan subscribe, share, silakan komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sini aja, dog. Silahkan kalau mau berpapasan nggak apa-apa, jangan malu-malu. Sok, silahkan.